Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Kamis tanggal 26 bulan Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman ibnu Nasir ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 168 dan ayat 169. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki niat kita di dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperbarui semangat kita di dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن
تقولوا على الله ما لا تعلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah semua yang ada di muka bumi, halalan thayyibah, halal dan juga thayyiban, baik. Halal fi kasbihi, ay halalan fi kasbihi, wa thayyiban fi dhatihi. Halal artinya di dalam mencarinya dengan cara yang halal. Halalan ay fi kasbihi, makanlah dari apa yang di muka bumi secara halal, yaitu cara mendapatkannya dengan cara yang halal. Thayyiban, bagus, ay fi dzatihi. Jadi rezeki yang dicari tadi bagus, tidak buruk dan tidak khabith. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makan yang halal dan melarang mengikuti langkah-langkah syaitan. Yang demikian itu siapa yang memperhatikan makanannya, dia berusaha tidak makan kecuali makanan yang halal dan makanan yang bagus, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk menjauhi langkah-langkah syaitan. Sebaliknya, siapa yang tidak memperhatikan makanannya, halal atau haram tidak diperhatikan, atau bahkan dia banyak makan dari makanan yang diharamkan, maka dia dimudahkan untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Wal iyadu billah. Maka makanan sangat berpengaruh. Alhamdulillah. Makanan sangat berpengaruh dengan agama seseorang. Makanan sangat berpengaruh dengan amal seseorang. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sesungguhnya syaitan memerintahkan kalian untuk melakukan keburukan, amalan-amalan yang buruk, wal fahsya, dan memerintahkan kalian melakukan perbuatan yang keji.
wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan syaitan memerintahkan kalian untuk berbicara tentang Allah apa yang tidak kalian ketahui. Dengan demikian, semua keburukan, baik itu maksiat ataupun kesesatan ataupun kekufuran dan kesyirikan, syaitan selalu mengajak manusia, memerintahkan manusia untuk melakukan keburukan-keburukan tersebut. Ayat yang mulia ini adalah ayat yang agung. Maka marilah kita simak keterangan Fadilatul Syekh As-Sa'di yang menjelaskan ayat yang mulia ini. Qala rahimahullah, hada khitabun linnas kullihim mu'minihim wa kafirihim. Ayat ini adalah panggilan, seruan bagi manusia seluruhnya, mu'minihim wa kafirihim, baik yang beriman ataupun yang kafir. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau menjelaskan saking pentingnya makanan halal, saking pentingnya makanan halal, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi dan para rasul untuk makan makanan yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul, ya ayyuhar rusul. Kemana ayatnya? Kulu minat thayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Ya ayyuhar rusul, wahai para nabi dan para rasul, makanlah makanan yang halal, makanan yang baik, dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi saking pentingnya makan makanan yang halal, makanan yang baik, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi dan para rasul secara khusus diperintahkan untuk makan makanan yang halal. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman makan makanan yang halal. Jadi perintah kepada para nabi dan para rasul secara khusus. Kemudian perintah kepada orang-orang yang beriman. Maka Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik dari rizki yang kami berikan kepada kalian. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan perintah kepada orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan saking pentingnya makan makanan yang halal. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menjelaskan, kemudian Allah memerintahkan manusia secara umum
baik yang Islam ataupun yang kafir, supaya makan makanan yang halal. Maka Allah berfirman pada ayat ini, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Demikian keterangan imam besar kaum muslimin, Amirul Mukminin fil hadis, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Maka di sini Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, hada khitabun linnasi kullihim mu'minihim wa kafirihim. Ayat ini adalah perintah untuk manusia seluruhnya, baik yang beriman ataupun kafir. Famtanna alaihim bi an amarahum an ya'kulu mimma min jami'i ma fil ardi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan kepada mereka dengan memerintahkan supaya mereka makan dari semua yang ada di muka bumi, min hububin wa thimarin wa fawakiha wa hayawanatin, baik itu biji-bijian ataupun buah-buahan ataupun binatang-binatang, hewan-hewan yang ada di muka bumi, halata kauniha halalan, yaitu makanan-makanan tersebut dimakan dalam kondisi halal, ay muhallalan lam muhallalan lakum tanawuluhu, artinya dihalalkan bagi kalian mengambilnya. Jadi menurut Fadilatul Syekh, halalan yang dimaksud pada ayat ini halalan fi kasbihi, cara memperolehnya dengan cara yang halal. Laisa bi ghasabin, bukan dengan cara merampas. Wala sariqatin, dan bukan pula dengan cara mencuri. Wala mahsalan bimuamalatin muharramah, bukan pula penghasilan dengan cara yang haram. Ala wajhin muharram au mu'inan au mu'inan ala muharram, bukan pula dengan cara yang haram atau membantu atau wasilah untuk yang haram. Intinya cara memperoleh rezeki tersebut harus dengan cara yang halal. Bisa jadi rezeki itu secara zatnya halal, zatnya halal, seperti ayam. Ayam itu secara zatnya apa? Halal. Tetapi kalau ayamnya tetangga diambil dengan cara yang tidak diketahui, jadinya apa? Haram. Maka halalan yang dimaksud pada ayat ini menurut Fadilatul Syekh adalah halalan fi kasbihi, cara memperolehnya dengan cara yang halal. Kemudian thayyiban, bagus fi dzatihi, yaitu makanan yang akan dimakan selain halal cara mendapatkannya, dan zatnya juga halal, bagus. Ai laisa bi khabithin, bukan makanan yang buruk, kal maita, seperti bangkai, waddam, ataupun darah, walahmil khinzir, atau daging babi, wal khaba'isi kulliha, ataupun makanan-makanan buruk yang lainnya yang diharamkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Fa fi hadhihi al-ayah dalilun ala anna al-asla fil a'yan al-ibahat aklan wa intifa'an. Maka pada ayat ini terdapat pelajaran, terdapat dalil bahwasannya segala sesuatu pada asalnya itu halal, boleh dimanfaatkan, halal dimakan dan boleh dimanfaatkan. Karena Allah Ta'ala berfirman, kulu mimma fil ardi, makanlah semua yang ada di muka bumi. Maka Fadilatul Syekh As-Sa'di menerangkan, sehingga pada ayat yang mulia ini diambil dalil pada asalnya segala sesuatu hukumnya boleh dimakan dan boleh dimanfaatkan. Kemudian beliau berkata, wa annal muharram nau'ani, imma muharramun li dzatihi wa huwal khabith alladhi huwa diddut thayyib. Adapun yang diharamkan, semua yang diharamkan, al-muharram, haram itu ada dua macam. Yang pertama haram li dzatihi. Bagaimana penerjemahan yang bagus? Haram li dzatihi, yaitu makanan yang buruk, yang tidak baik. Seperti tadi apa? Bangkai. Bangkai itu haram li dzatihi, zatnya haram. Walaupun seseorang membeli bangkai dengan uang yang halal, jadinya apa? Haram. Jelas ya, seperti seseorang penghasilannya, uangnya halal, kemudian membeli daging babi. Babi itu adalah haram li dzatihi, haram zatnya, khabith, buruk, diddut thayyib, kebalikan yang bagus. Wa imma muharramun lima urida lahu wa huwal muharram li ta'alluqi haqqillah au haqqi ibadih. Bisa jadi haram yang kedua, wa imma muharramun lima urida lahu. Haram yang kedua dalam bab ini adalah haram cara mendapatkannya. Haram cara memperolehnya. Wa huwal muharram li ta'alluqi haqqillah au haqqi ibadihi bih. Diharamkan karena berhubungan dengan haknya Allah atau berhubungan dengan hak hamba. Bagaimana? Apa yang dimaksud haram? Asalnya halal, tetapi karena berhubungan dengan haknya Allah jadi haram. Jadi sebenarnya makanan tersebut asalnya halal, jadi zatnya, jenis makanannya itu halal, tetapi cara memperolehnya haram karena berhubungan dengan haknya Allah. Contohnya apa? Jenisnya halal, tetapi ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ini adalah haknya manusia. Siapa yang bisa membuatkan contoh? Li ta'alluqi haqqillah au haqqi ibadihi bih. Kalau ini haknya hamba jelas, tapi kalau haknya Allah, contohnya bagaimana? Ketika haji. Sekarang contohnya binatang buruan. Binatang buruan, hukum asalnya apa? Halal. Tetapi ketika musim haji
dalam kondisi ihram, seseorang diharamkan apa? Berburu. Karena ini haknya Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dimanfaatkan. Jelas ya? Dan contoh-contoh yang lain seperti binatang buruan, jenisnya halal tetapi berada di tanah apa? Tanah haram. Jadinya haram. Atau berhubungan dengan haknya hamba. Kalau hubungan haknya hamba jelas sekali. Jadi makanan halal, jenisnya halal tapi miliknya orang lain diambil, jadinya haram. Wa huwa diddul halal, itu kebalikannya halal. Jelas ya? Maka kesimpulannya haram itu ada dua. Haramun lidzatihi, haram jenisnya, haram zatnya. Ini kebalikannya apa? Thayyib. Haram zatnya artinya khabith, buruk. Lawan kata dari thayyib. Kalau thayyib bagus, bagus zatnya. Jenisnya ini bagus, baik, boleh dimanfaatkan. Au haramun muharram lima uridalahu, au haramun fi kasbihi, haram cara mendapatkannya. Wa huwa diddul halal, maka itu adalah kebalikannya halal. Kesimpulannya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala makan makanan yang halal, yaitu cara mendapatkannya dengan cara yang halal, dan zat makanan yang kita makan harus bagus. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, wa fihi dalilun ala annal akla biqadri ma yuqimul binyata atau bunyata wajibun ya'thamu tarikuhu li dhahiril amr. Dari ayat ini terdapat dalil bahwasannya makan biqadri, dengan ukuran untuk menegakkan badan, hukumnya wajib. Jadi kalau tidak makan lemes, maka hukum makan ketika itu apa? Wajib. Ini istinbat Fadilatul Syekh, annal akla biqadri ma yuqimu al binyata. Jadi harakatnya kasrah, al binyata wajibun ya'thamu tarikuhu li dhahiril amr. Makan dengan ukurannya untuk menegakkan badan, yaitu tulang sulbi, supaya seorang bisa aktivitas dengan baik. Kalau tidak makan lemes, kalau tidak makan bisa jadi sakit atau sampai mati. Hukum makanan ketika itu apa? Hukum makan wajib. Ya'thamu tarikuhu li dhahiril amr. Orang yang tidak mau makan sampai lemes, sampai sakit, berdosa. Karena Allah memerintahkan makan. Sehingga dalam keadaan darurat tidak ada makanan, kok ada makanan yang haram, tidak mengapa. Kenapa? Karena hukum makan ketika itu apa? Wajib, yaitu untuk menegakkan badan seseorang. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, walamma amarahum bittiba'i ma amarahum bihi idhuwa ainu salahihim nahahum an ittiba'i khutwati syaitan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada mereka, idhuwa ainu salahihim,
dan mengerjakan perintah Allah adalah kebaikan bagi manusia itu sendiri. Maka setelah itu Allah melarang manusia, setelah memerintahkan yang baik, maka Allah melarang manusia untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti. Janganlah kalian wahai manusia mengikuti langkah-langkah syaitan. Ai turuqahu allati ya'mur biha, yaitu jalan-jalan syaitan yang diperintahkannya, yaitu diperintahkan oleh syaitan. Dan para ulama salaf menafsirkan panjang lebar tentang khutuwati syaitan, dan disimpulkan oleh Syekh Sa'di, wahiyya jami'ul ma'asi min kufrin wa fusuqin wa dhulmin. Langkah-langkah syaitan adalah semua maksiat, baik itu kekufuran, wa fusuq ataupun kefasikan, wa dhulmin dan kedzaliman. Wa yadkhulu fi dzalika tahrimus sawaib wal ham wa nahwu dzalik. Dan termasuk langkah syaitan, termasuk jalan-jalannya syaitan adalah mengkeramatkan onta. Jadi onta itu hukum asalnya halal, boleh dimanfaatkan. Namun syaitan membisiki manusia untuk mengkeramatkan onta-onta. Tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh disembelih sebagai bentuk pengagungan kepada patung ataupun berhala. Wa yadkhulu fihi aidan tanawulul ma'kulat al-muharramah. Dan termasuk langkah syaitan pada ayat ini adalah makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, wahai manusia, makanlah makanan yang halal lagi bagus, dan janganlah makan makanan yang buruk lagi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, semua kemaksiatan, semua kesesatan dan kekufuran termasuk langkah-langkah syaitan. Ini juga menunjukkan faedah bahwasannya syaitan mengajak manusia kepada kekufuran secara bertahap. Ada langkahnya. Tidak langsung manusia diajak kufur. Jadi awalnya diajak untuk tidak memperhatikan makanannya, digiring untuk maksiat perlahan-lahan. Kemudian pada akhirnya manusia diajak kufur kepada Allah dan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ai zahirul adawah, jelas permusuhannya. Fala yuridu bi amrikum illa ghishukum wa antakunu min ashabis sa'ir. Syaitan tidak pernah menginginkan, syaitan tidak pernah ingin memerintahkan kalian. Ketika memerintahkan kalian, kecuali ingin menipu kalian supaya kalian menjadi penghuni neraka jahanam. Maka Allah Ta'ala berfirman, ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah syaitan musuh kalian. Inna syaitana lakum aduun.
Fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian, maka jadikanlah ia musuh bagi kalian. Innama yad'u hizbahu. Sesungguhnya syaitan mengajak pengikutnya liyakunu min ashabis sa'ir, supaya menjadi penghuni neraka jahanam. Wal iyadu billah. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, falam yaktafi rabbuna binahyina anittiba'i khutuwatih hatta akhbarana wa huwa asdaqul qailin bi adawatihi ad-da'iyah lil hadari min. Allah Subhanahu wa taala tidak cukup melarang kita dari mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi Allah tidak berfirman, janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, kemudian berhenti. Tetapi Allah menambahkan, sampai Allah mengabarkan bi'adawatihi ad-da'iyah lil hadari min. Allah mengabarkan bahwasanya syaitan itu musuh yang nyata bagi kita, supaya kita hati-hati dari tipu daya syaitan. Walam yaktafi bidzalika, dan tidak cukup itu saja, hatta akhbarana bitafsil ma ya'muru bih wa annahu aqbahul asya' wa a'dhamuha mafsadatan. Dan tidak cukup menerangkan itu saja, tidak cukup menerangkan jangan ikuti langkah-langkah syaitan karena syaitan adalah musuh yang nyata. Tidak cukup, sampai Allah menjelaskan dengan terperinci apa saja yang diserukan oleh syaitan, apa saja langkah-langkah syaitan. Wa annahu akbahul asya', dan perintahnya syaitan adalah seburuk-buruk perintah. Wa a'dhamuha mafsadah, dan kerusakan yang besar. Demikian langkah-langkah syaitan. Maka pada ayat 169 Allah Subhanahu wa taala menerangkan langkah-langkah syaitan secara terperinci. Maka Allah taala berfirman, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan memerintahkan kalian untuk berbuat keburukan. Keburukan ini umum, mencakup semua yang buruk. Wal fahsya', kemudian syaitan mengajak manusia untuk melakukan perbuatan keji, yaitu dosa-dosa besar. Jadi as-su' mencakup dosa kecil dan dosa besar. Tetapi al-fahsya yang dimaksud adalah al-kabair, dosa-dosa besar, seperti zina, khamr, atau perbuatan keji dan yang lainnya. Kemudian wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini mencakup bid'ah, mencakup kekufuran dan kesyirikan. Kesimpulannya, tipu daya setan terbesar, kita jelaskan yang paling besar, yaitu mengajak manusia untuk berbuat syirik. Jadi tipu daya, kaidu syaitan yang paling besar, puncaknya adalah mengajak manusia kufur, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di bawah derajat kufur, syaitan mengajak manusia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Di bawah kufur apa kira-kira? Bid'ah, yaitu kesesatan.
Jadi tipu daya syaitan terbesar secara umum di bawah kekufuran adalah kesesatan, yaitu mengajak manusia untuk bergelimang dengan apa? Kesesatan, bid'ah, dhalalah dan yang lainnya. Maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, al bid'atu ahabbu apa? Ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiyah. Lianna ashabal ma'siyah, lianna al ma'siyah tutabu minha. Karena maksiat itu seseorang taubat kepada Allah dari maksiat. Sedangkan wa ammal bid'ah la yutabu minha. Sedangkan bid'ah seseorang pada umumnya tidak gampang meninggalkan bid'ahnya. Jadi tipu daya setan terbesar adalah kekufuran, kesyirikan. Kemudian berikutnya adalah bid'ah dhalalah. Kemudian di bawah derajatnya bid'ah yaitu dosa-dosa besar. Al-fahsya. Syaitan mengajak manusia untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar, yaitu dosa-dosa besar, seperti minum minuman keras, khamr, perzinaan dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, selalu diantara tipu daya syaitan, kalau tidak bisa mengajak manusia melakukan dosa besar, maka syaitan mengajak manusia untuk terus menerus melakukan dosa kecil, al-israru. Jadi terus menerus ala shaghair. Jadi melakukan dosa kecil tapi terus menerus. Ini salah satu tipu daya syaitan, yaitu membisikkan manusia untuk terus menerus melakukan dosa kecil. Jadi dibisiki, ini dosa kecil, gak masalah, enggak dosa besar saja, tapi terus menerus. Maka dalam hal ini Abdullah ibn Abbas berkata, la saghirata apa? Ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dikerjakan apa? Terus menerus. Kemudian yang berikutnya, kira-kira apa? Jika syaitan tidak bisa mengajak manusia untuk terus menerus melakukan dosa kecil, maka diajak untuk apa? Al-israfu. Gimana Syekh Ibrahim? Naam. Yang berikutnya adalah al-israfu fil mubahat, berlebihan di dalam hal-hal yang dibolehkan. Jadi demikian kesimpulan tipu daya syaitan. Jadi kalau tidak bisa mengajak manusia melakukan dosa kecil, maka manusia dijadikan berlebihan untuk melakukan hal-hal yang dibolehkan, sehingga dia tidak memaksimalkan waktunya untuk hal-hal yang manfaat. Dan Allah membenci orang yang berlebihan. Maka Allah Ta'ala berfirman, wala tusrifu, jangan berlebihan. Walaupun itu dibolehkan, jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Dan Allah Ta'ala berfirman, wala tubadzir tabdzira, jangan mubadzir, jangan menghambur-hamburkan, berlebihan dalam yang dibolehkan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, karena orang yang berlebih-lebihan adalah temannya syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Insyaallah ayat 169 akan kita sampaikan pada pengajian yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang mencintai Al-Quran, yang berbahagia dengan Al-Quran di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh?